Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Lisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini hanya ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, Dok mau tanya apakah sapi bunting boleh diberi konsentrat? Ini penting banget Laskar Ngarit. Yang kedua, apakah ada efek pemberian obat cacing pada sapi menyusui? Yang ketiga adalah, saya punya sapi jantan usia 1,5 tahun, sudah diberi obat cacing tapi kok semakin lama semakin kurus. Akan kita bahas. Dan yang keempat adalah, Dok mau tanya sapi induk saya baru melahirkan sekitar seminggu yang lalu, anaknya mati tapi sekarang keluar lendir bening banyak sekali. Apakah boleh di IB? Siap Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 4 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nanti mohon dibantu share video ini. Siap Laskar Ngarit Bres, terima kasih yang sudah memutuskan untuk mensubscribe dan melike. Oke, siap. Saya akan menjawab satu persatu. Laskar Ngarit. Hakim Lutfiandi bertanya, Dok mau tanya apakah sapi bunting boleh dikasih konsentrat? Mas Hakim Lutfiandi, konsentrat itu merupakan makanan tambahan yang sering digunakan oleh peternak untuk melengkapi nutrisi selain hijauan. Comboran ini sering digunakan untuk penggemukan maupun untuk produksi perah susu. Bila jenengan bertanya apakah sapi bunting boleh diberi konsentrat, jawabannya adalah boleh, bila memang tujuannya adalah menjaga kondisi BCS induk agar tidak drop selama bunting. Laskar Ngarit, sapinya jenengan BCS-nya 3 ke bawah, 2,5 ke bawah, biar kondisinya tidak makin turun BCS-nya, jenengan menggunakan konsentrat. Bukan hanya boleh, ini wajib dibantu menggunakan konsentrat Laskar Ngarit. Tetapi bila sapinya jenengan posisi bunting ini sudah gemuk, maka memberi konsentrat adalah tidak boleh kebanyakan. Boleh asal diberi 1/4 kilo atau setengah kilo per hari. Tetapi pemberian konsentrat pada induk bunting yang BCS-nya sudah 3, bahkan 3 lebih, sebaiknya tidak terlalu banyak, karena selain mubazir juga akan menyebabkan resiko kegemukan Laskar Ngarit. Jadi intinya boleh, bahkan wajib bila digunakan untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak kegemukan Laskar Ngarit. Comboran tidak boleh diberikan atau boleh diberikan dalam jumlah yang terbatas bila kondisi sapi bunting ini sudah kegemukan Laskar Ngarit. Siap Mas Hakim Lutfiandi, semoga jawaban kami mencerahkan. Siap. Pertanyaan yang kedua, Ma'ruf Dwi Prasetyo, apakah ada efek negatif pemberian obat cacing saat induk menyusui, Dok? Dan berapa dosis obat cacing untuk sapi menyusui? Siap Mas Ma'ruf Dwi Prasetyo. Efek samping yang sering muncul pasca pemberian obat cacing pada induk menyusui adalah diare, baik pada induk maupun pada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang keluar cacing baik pada induk maupun pada anak. Oke. Yang ketiga, ada gejala atau efek samping yang kadang berlawanan. Ada yang setelah diberi obat cacing nafsu makannya meningkat. Ada yang setelah diberi obat cacing nafsu makannya sempat turun. Oke. Nah, bagaimana dosis obat cacing untuk sapi menyusui
itu sama saja dengan sapi-sapi yang lainnya, yakni menggunakan proporsi bolus, konsentrasi, dan berat badan. Jadi konkret jenengan baca bila albenol, bisa bila wormzol, vermo, flukisid, kalbazen, dan lain-lain ya. Ini satu bolus untuk 200 kilo, maka bila sapinya jenengan 300 kilo, berarti pemberiannya adalah satu bolus setengah, Laskar Ngarit. Jadi tetap digunakan rumus per bolus, per konsentrat, atau per berat badan, disesuaikan. Atau jenengan bisa melihat videonya yang ini. Di situ sudah kita bahas seputar obat cacing. Siap, Laskar Ngarit? Pertanyaan yang ketiga dari Tony Andre. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi jantan umur sudah 1,5 tahun, badan kurus saja, padahal sudah diberi obat cacing. Mohon pencerahannya dok, biar sapi jantan saya bisa gemuk berisi badannya. Mas Tony Andre, tentu faktor gemuk itu tidak ditentukan tok oleh cacing, oleh obat cacing, oleh keberadaan cacing. Tetapi sapi sehat, nutrisi cukup secara kualitas dan kuantitas, kandang nyaman, hangat, bersih, ini dominan ya, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Bila jenengan sudah memberikan si sapi ini obat cacing, kok masih belum gemuk, evaluasi yang utama adalah ulangi pemberian obat cacing. Oke. Yang kedua, apakah jenengan sudah memberikan pakan hijauan berdasarkan dosis atau porsi minimal yang dianjurkan, yakni 10-12% kali berat badan, itu porsi per hari, Laskar Ngarit. Bila Mas Tony sapinya usia 1,5 tahun ini beratnya 400 kilo, maka dalam sehari hijauan yang wajib masuk minimal 40 kilo. Atau bisa dengan resep, bila sapinya jenengan porsi hijauannya ini selalu habis di palungan, berarti sapinya jenengan kurang makan, Laskar Ngarit. Bila sapinya jenengan ini di palungan rumputnya habis sampai si sapi ini menunggu diberi makan, berarti sapinya jenengan lapar atau kurang makan. Tetapi bila di palungan ini suket atau hijauannya ini tersisa, berarti dia tidak kurang makan dari sisi hijauan. Yang harus jenengan lakukan adalah memberikan konsentrat atau comboran. Konsentrat atau comboran disarankan porsinya itu 1% kali berat badan. Bila berat badannya 400 kilo, maka minimal dalam sehari itu 4 kg comboran. Bisa ampas tahu, bisa konsentrat. Kalau konsentrat tentu boros, Laskar Ngarit. Oke, siap. Begitu obat cacing, porsi makanan kualitas dan kuantitas, evaluasi. Bila memang perlu, tambahkan konsentrat atau comboran untuk melengkapi nutrisi dari sapi yang nggak bisa gemuk. 10% hijauan ini dari berat badan dan 1% konsentrat atau comboran ini dari berat badan, ini kebutuhan minimal, Laskar Ngarit. Dia habis untuk energi, jadi feses, dan untuk tumbuh. Bila jenengan di porsi minimal ini saja tidak bisa memenuhi, pasti sapinya makin lama makin kurus, Laskar Ngarit. Siap, Mas Tony Andre, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang terakhir, Amus Solihin. Dok, mau tanya, sapi induk saya baru melahirkan sekitar seminggu, keluar lendir bening banyak. Apakah boleh di IB? Anaknya umur 3 hari mati. Jadi anaknya ini mati sejak umur 3 hari dan usia seminggu setelah melahirkan si induk keluar lendir. Apakah boleh di IB? Jangan dulu. Anak hidup atau mati, proses involusi uterus, proses nifas, proses pulihnya uterus atau rahim ke ukuran dan fungsi seperti belum bunting itu butuh waktu 25 sampai 45 hari, ada yang sampai 55 hari.
Mas Amus Solihin. Jadi saran saya konkret, segera berikan obat cacing, ulangi setelah 2 minggu, bila perlu lakukan tindakan postpartus oleh dokter, genjot nutrisi. Bila lebih dari 40 hari dia birahi, tunggu di birahi kedua, atau mantap tunggu di birahi ketiga baru dikawinkan. Laskar ngarit. Jadi tujuannya apa? Tujuan kenapa kok harus dikawinkan di birahi kedua atau ketiga adalah memastikan bahwa induk ini benar-benar sudah siap untuk bunting. Laskar ngarit. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video ini agar menyebar ke seluruh peternak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat. Mantap.